Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan juga pengawas pembina, khususnya dua hal penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pendokumentasian kinerja dan kesesuaian penilaian SKP tahun 2021 mengacu pada hasil rapor pendidikan di sekolah yang sudah diterbitkan di tahun 2021. Nah, tentu dari dua aspek penting ini, saya akan langsung mengajak sahabat guru hebat semua bahwa di tahun 2021, dua aspek penting yang berhasil diselesaikan di sekolah itu adalah terkait dengan penyusunan SKP 2 periode bulan Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember tahun 2021 disertai dengan hasil pemetaan mutu mengacu pada rapor pendidikan di tahun 2021. Nah, tentu di SKP penyusunan periode Januari sampai dengan Juni tahun 2021 tentu lebih mudah disusun karena sudah terbiasa mengacu regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang prestasi kerja PNS. Nah, begitu memasuki SKP periode Juli Desember tahun 2021, maka ada kendala yang dihadapi oleh guru-guru karena belum secara maksimal menelaah regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan juga 3 regulasi lainnya yang mendukung pelaksanaan sistem manajemen kinerja. Nah, di sini akan saya bandingkan antara SKP 2021 dengan rangkaian dari pemetaan mutu yang tentunya dilakukan di jenjang sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Di dalam peningkatan kinerja, yang paling penting dilakukan itu adalah bagaimana pendokumentasian yang sudah berhasil dilakukan, maka ini nanti akan direkam melalui rapor pendidikan tahun 2021 yang dikeluarkan. Nah, saya mulai dengan tahapan bahwa di SKP, saya sudah berhasil mengembangkan aplikasi SKP tahun 2021, itu dilengkapi dengan panduan penggunaan aplikasi yang sudah diberikan kemudahan kepada sahabat guru hebat, tinggal melakukan input pada bagian-bagian yang diberi warna kuning pada set yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di tahap yang kedua itu adalah aplikasi ini tentu dilengkapi dengan penjabaran mutu untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Tetapi untuk jenjang pendidikan dasar, langkah cepatnya adalah untuk menggunakan aplikasi ini, maka yang paling penting bagaimana penjabaran mutu disepakati dengan kepala sekolah, khususnya dikoordinasikan dengan kinerja kadis yang akan dititipkan pada kepala sekolah untuk selanjutnya dititipkan pada guru dan TU. Nah, kemudian dari keseluruhan itu, yang terakhir adalah di rencana kinerja dapat disesuaikan melalui kesepakatan dengan kepala sekolah mana yang akan diambil oleh guru, sehingga yang tidak digunakan kolom yang ada dapat dihapus secara manual. Itu singkat penegasan panduan penyusunan SKP tahun 2021. Nah, di berikutnya saya akan fokus kepada intervensi apa yang akan dilakukan ketika di satuan pendidikan sudah memperoleh rapor pendidikan. Saya mulai dengan bahwa hasil asesmen yang dilakukan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat itu menunjukkan bahwa kompetensi literasi numerasi siswa belum memenuhi standar minimum. Artinya, 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi yang boleh dikatakan
dari tahapan yang tingginya itu kategori mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi. Sedangkan di numerasi, 2 dari 3 peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum. Laporan yang saya kutip dari Kompas menunjukkan bahwa kesenjangan itu terlihat dari performa satuan pendidikan terbaik di salah satu kabupaten terbaik di luar Pulau Jawa ternyata setara dengan performa salah satu satuan pendidikan di kabupaten atau kota terburuk di Jawa. Tentu ini kesenjangannya perlu untuk kita introspeksi untuk menemukan intervensi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan di satuan pendidikan terbaik dan terburuk, ini juga benar-benar dalam satu daerah itu memiliki kesenjangan yang cukup tinggi. Nah, dilanjutkan dengan hasil survei karakter profil pelajar Pancasila itu menunjukkan bahwa karakter yang kuat yang sudah dilakukan di satuan pendidikan ini secara umum ada 2, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan di karakter kreativitas. Sedangkan karakter 4 yang lain, mulai dari kebinekaan global, nalar kritis, gotong royong, dan juga kemandirian, ini masih kategori rendah. Oleh sebab itu, tentunya karakter 4 yang masih rendah ini perlu dikuatkan karena akan berdampak kepada rendahnya literasi dan numerasi yang memang menjadi bagian penting dari pencapaian di sekolah. Nah, oleh sebab itu, kita mulai fokus sekarang kepada kunci pengembangan dari karakter yang sudah disebutkan tadi ada 4, yaitu kebinekaan global, nalar kritis, gotong royong, dan kemandirian. Maka selama pembelajaran, tentunya guru tidak bosan-bosan untuk memotivasi siswa bahwa tidak ada anak yang pintar tetapi malas. Ini motivasi yang cukup kuat untuk diberikan kepada anak-anak kita, sehingga setiap siswa wajib mengembangkan diri bagaimana meningkatkan kualitas membaca, menulis, dan berhitung secara mandiri, sekaligus juga memiliki karakter baik bagaimana menghormati dan bertanggung jawab di dalam setiap rangkaian pekerjaan yang diberikan. Nah, oleh sebab itu, penting penguatan pendidikan karakter itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan didukung dengan etika, sehingga bagaimana menghasilkan 2 karakter yang harus betul-betul dibentuk di sekolah dan juga di rumah tentunya, yaitu terkait dengan karakter performa, khususnya bagaimana membantu siswa untuk melakukan yang terbaik, dan juga karakter moral tentunya difokuskan bagaimana dia melakukan yang benar di dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di yang kedua tentu bagaimana penguatan pendidikan karakter oleh guru di sekolah terus dilakukan dengan pemberian umpan balik berupa masukan hasil dari pembelajaran yang telah diberikan kepada murid-murid, dan juga yang penting berikutnya adalah bagaimana di manajemen kelas, mulai dari disiplin, keteraturan suasana kelas, dan juga sekolah aman itu ternyata belum optimal terwujud di satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu, bentuk intervensi dari rapor pendidikan yang sudah berhasil didownload di satuan pendidikan, maka ketika kemampuan literasi dan numerasi belum seluruhnya peserta didik memperoleh kategori mahir, maka perlu diupayakan lebih banyak siswa menjadi mahir, karena akan berdampak buruk pada mutu SDM ke depan jika dilakukan pembiaran. Di berikutnya adalah bagaimana kesulitan belajar di jenjang pendidikan selanjutnya, karena literasi dan numerasi benar-benar merupakan pondasi kemampuan belajar jenjang berikutnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana hasil yang rendah ini tentu akan membuat
daya saing di era digital ini semakin berkurang. Termasuk di yang berikutnya adalah hasil dari literasi dan numerasi ini akan menyebabkan kesadaran rendah pada hoax atau kabar bohong itu menjadi acuan yang justru digunakan oleh pemahaman yang rendah tadi. Nah, oleh sebab itu ada dua bentuk intervensi yang dapat saya berikan contohnya di sini, yaitu yang pertama adalah bagaimana memastikan guru-guru selama pembelajaran pada kegiatan inti mengajak semua siswa selama 10 menit dengan disiplin, sungguh-sungguh, dan dimotivasi untuk pantang menyerah, mengemukakan pendapat hasil telaah sumber bacaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, penugasan terkait literasi dan numerasi melalui membaca minimal 2 kajian literatur terkait materi yang dibahas, sekaligus dibuatkan rangkuman dalam bentuk Word, PowerPoint, atau Canva, sekaligus diberikan umpan balik atau masukan oleh guru mapel, maka ini adalah bentuk karakter yang baik sehingga akan berdampak pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi karena adanya sungguh-sungguh, pantang menyerah, disiplin, ini yang menjadi sesuatu yang penting. Nah, intervensi yang kedua itu adalah terkait dengan karakter yang dikembangkan, khususnya dilihat dari profil pelajar Pancasila. Disimpulkan bahwa karakter yang sudah kuat tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta karakter kreativitas. Sedangkan karakter yang masih rendah tadi adalah iklim kebinekaan, nalar kritis, gotong royong, dan kemandirian. Nah, maka ada 3 bentuk intervensi yang saya tawarkan di sini. Yang pertama itu adalah memastikan guru-guru selama pembelajaran pada kegiatan inti tadi mengajak semua siswa selama 10 menit dengan disiplin sungguh-sungguh dan dimotivasi untuk pantang menyerah untuk mengemukakan pendapat hasil telaah berbagai sumber bacaan sebagai bagian dari literasi. Yang kedua adalah melalui pendampingan guru, maka siswa diajak untuk membaca buku sumber belajar yang telah dimiliki atau menggunakan sumber lain yang sudah ditetapkan, sekaligus membuat catatan bagian mana yang belum dipahami dan yang sudah dipahami, sehingga memotivasi siswa untuk mandiri belajar, mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi pemahaman pada siswa lainnya di dalam, tentunya melalui presentasi dan juga melalui bentuk-bentuk diskusi yang tentu akan menguntungkan bagi siswa yang dengan kecepatan gaya belajar tertentunya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membimbing siswa secara kelompok melakukan proyek membuat tulisan tentang cara mudah memahami secara mendalam materi yang diajarkan, dan dilanjutkan dengan karakter baik apa yang perlu dimiliki oleh siswa agar mampu membuat rancangan produk tersebut dalam bentuk miniatur ataupun dalam bentuk produk sesungguhnya. Nah, tentu di karakter di sekolah berikutnya itu adalah bagaimana merancang, khususnya di sekolah sudah menetapkan untuk penguatan proyek dari pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah itu dilakukan. Jika sekolah sudah menetapkan bahwa proyek itu dilakukan di sekolah dengan alokasi waktu setahun itu sekitar 30 jam, maka perlu dilakukan, yang pertama adalah kepala sekolah menetapkan jadwal pembelajaran tengah semester untuk mengevaluasi penguatan karakter berbasis pelaksanaan proyek siswa. Yang kedua, bagaimana proyek untuk siswa kelas 10 itu difokuskan pada bakat dan minat siswa, sehingga benar-benar kelebihan dan kelemahan dari siswa tersebut. Nah, sedangkan di siswa kelas 11, bagaimana penguasaan aspek teknis materi dituntun agar siswa memahami materi secara mendalam terhadap apa yang dipelajari,
maupun yang telah didiskusikan ini menjadi sesuatu yang penting. Dilanjutkan dengan bagaimana konsep pengembangan karakter dari soft skill-nya ini, aspek kepemimpinannya, produk yang ingin dihasilkan di dalam pembelajaran yang sudah ditetapkan sebagai bekal untuk membuat tugas akhir yang memang benar-benar merupakan unggulan dari sekolah. Ketiga, maka kepala sekolah perlu memantau progres guru selama pembelajaran untuk aktif memberikan umpan balik, yaitu berupa masukan terkait dengan tanggung jawab, motivasi dari dalam diri siswa, disiplin, tidak mudah menyerah, dan mandiri ini menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan. Sehingga optimalkan lingkungan pembelajaran aman nyaman di sekolah untuk membangun budaya baru pembelajaran bermutu di sekolah. 5 aspek berikut ini yaitu bagaimana mengurangi pembelajaran satu arah dengan banyak tugas. Yang kedua, bagaimana pembelajaran proyek untuk bakat dan minat betul-betul. Begitu juga penguasaan aspek teknis dari materi yang merupakan bagian dari KD yang sudah ditetapkan. Yang keempat adalah kepemimpinan dan karakter profil pelajar Pancasila, serta bagaimana siswa diharuskan memiliki proyek unggulan yang sudah ditetapkan untuk dihasilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua.